Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah mempertimbangkan rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 hingga 18 meter persegi untuk menjawab tantangan harga tanah yang semakin mahal di perkotaan. Wacana ini menuai pro dan kontra di masyarakat terkait kelayakannya sebagai hunian. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah mempertimbangkan rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 14 sampai 18 meter persegi untuk menjawab tantangan harga tanah yang semakin mahal di perkotaan. Wacana ini menuai pro dan kontra di masyarakat terkait kelayakannya sebagai hunian. Menurut Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, untuk ukuran luas 18 meter persegi masih memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI, terutama untuk masyarakat lajang atau keluarga muda dengan satu anak. Rencana desain rumah subsidi tersebut mencakup tipe dasar seharga Rp105 juta dengan ruang keluarga multifungsi dan kamar tidur tanpa ruang lemari, serta tipe 2 lantai seharga Rp125 juta yang dilengkapi tambahan kamar anak di lantai atas. Setiap unit dirancang dengan kamar mandi berpintu geser untuk menghemat ruang. Kementerian PKP menyatakan masih membuka masukan dari berbagai pihak sebelum menetapkan kebijakan secara resmi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, menilik rencana pemerintah mengurangi luas rumah subsidi, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Boni Zat Minang, anggota Satuan Tugas Perumahan, dan Dedi Indra Setiawan, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Selamat semangat terus begitu pokoknya Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review, dan tentunya kita akan ulas terkait dengan hari ini. Pak Boni terlebih dahulu begitu ya, terkait dengan update-nya seperti apa sebetulnya Pak? Adakah data terkini terkait dengan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program unggulan pemerintah saat ini? Ya, update-nya tetap sekarang masih kementerian saya lihat masih fokus kepada program FLPP ya. Assalamualaikum. Itu dari FLPP itu adalah untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Saya lihat masih fokus ke sana, cuman kemarin ada perubahan yang kita lihat ya. Tapi itu masih dalam draft kok, masih dalam kajian itu. Oke, baik. Jadi memang masih terus dilanjutkan begitu ya, bagaimana kemudian dari program. Apakah kemudian ada bagaimana kemudian capaian pembangunannya sejauh ini Pak Boni? Adakah data yang bisa disampaikan juga? Pembangunannya itu terakhir seperti kemarin dalam ada satu acara, ya, itu Menteri menyampaikan sekitar baru 120.000 itu. Tapera yang mengumumkan itu. Oke. Baru 120.000. 120.000 begitu ya kemudian capaiannya dari yang ditargetkan sampai dengan sejauh ini, dan memang masih terus dilanjutkan begitu ya, masih berprogres sampai dengan saat ini. Baik, dari pelaku usahanya sendiri begitu ya Pak Dedi, saya boleh dong meminta informasi bagaimana kemudian update terkait dengan kondisi industrinya sejauh ini seperti apa sih industri properti di semester pertama 2025? Semester pertama di 2025 kami kan sudah mulai membangun ya Mas. Kalau pengembang itu kan membangun pakai rencana ya, sekali misalnya satu klaster segala macam kita bangun. Nah, semester awal ini memang baru 120.000 seperti yang Kanda Boni bilang. Tapi kami pengembang ini tetap antusias mempersiapkan bagaimana 350.000 ini sesuai dengan kuota FLPP yang disiapkan dari Kementerian PKP ini bisa kami serap gitu Mas. Jadi kami tetap optimis lah di tahun ini kami bisa menyerap 350.000. Oke. Kalau di semester pertama ini dengan pembangunan yang lumayan cukup banyak begitu ya, Pak Dedi, adakah hambatan-hambatan tersendiri atau tantangannya di 6 bulan pertama 2025 ini? Tantangannya memang kami seperti teman-teman di lapangan dirasakan ya, itu terkait banyak konsumen yang kena dampak dari pinjol, dari pay letter itu loh Mas. Yang masyarakat sudah membeli ternyata pada saat slip OJK mereka bermasalah seperti itu. Itu presentasinya lumayan banyak Mas, kalau yang kami rasakan di lapangan. Oke, jadi memang cukup banyak tantangannya yang dihadapi malah dari sisi konsumennya begitu ya. Akhirnya ketika dicek layakannya akhirnya terbentur begitu ya.
Baik, jadi memang masih cukup optimistis bagaimana kemudian mengarungi di semester kedua tahun 2025. Lantas saya kembali ke Pak Boni gitu. Pak Boni tadi sudah kita simak begitu ya informasi terkait dengan pro kontra di kalangan masyarakat terkait dengan luas bangunan rumah subsidi yang kelihatannya ini semakin diperkecil. Tapi apakah kemudian ini masih dalam tahap kajian yang terus berlanjut atau memang sudah ada keputusan terkait hal tersebut, Pak Boni? Kalau kami dari Satgas sudah menyatakan kami tidak setuju kalau ukuran itu diperkecil. Itu sebenarnya bukan permasalahan pasar. Jadi kalau umpamanya memperkecil itu karena alasan MBR ingin tinggal di kota, dari sejarah properti saya belum pernah mendengar adalah tingkat hunian masyarakat berpenghasilan rendah itu teralokasi di kota. Tidak akan pernah terjadi itu. Jadi jangan kita paksakan untuk memperkecil dia tinggal di kota. Sementara pemerintah telah menginisiasikan kok. Satgas bekerja 8 bulan untuk memikirkan itu dan kami mengusulkan kepada Presiden untuk bagaimana MBR, masyarakat penghasilan rendah, untuk dapat menjangkau tinggal di kota itu adalah dengan pemerintah menyiapkan lahan gratis dan tipe hunian itu vertikal. Tidak ada landed itu. Jadi kalau memang dipaksakan akan menjadi permasalahan, akan ada timbul persepsi lain. Karena kalau ukuran itu dikategorikan sebagai rumah subsidi, sehingga relaksasi penikmat MBR itu bukan kepada MBR, kepada orang yang ingin seperti rumah kecil, mungkin dia untuk kos, ya kan? Jadi target pasarnya itu kan salah. Diuntungkan bagi sebagian developer untuk bisa menjual mudah dengan iming-iming ini bunga murah kan gitu. Nah kami dengan susah payah untuk meningkatkan biaya pembiayaan FLPP itu tidak mudah meningkatkan 100.000. Malah ingin kami tambah itu untuk mengurangi backlog bagi masyarakat yang telah berkeluarga. Jadi kalau mamanya sekarang dibilang, oh ini pasangan muda, dia yang akan membeli segmen pasarnya ini ya, ukuran 25-18. Pasangan muda ini punya keluarga nanti. Kalau dia punya keluarga, dia tidak akan bisa fit dengan ukuran rumah seperti itu. Sehingga permasalahan baru. Jadi saya rasa pemerintah tidak alfa lah. Pemerintah membaca keadaan pasar. Dengan itu pemerintah menyiapkan lahan dengan gratis, membuat adalah tingkat hunian vertikal, disitulah bagi para MBR yang ingin tinggal di kota dan harga dapat terjangkau. Itu menurut hemat kami. Oke, padahal di saat yang sama sebetulnya bagi MBR ini sudah dipersiapkan juga begitu, tidak bisa mutlak di tengah-tengah perkotaan, tapi memang lokasi-lokasi yang sebetulnya masih bisa cukup kita jangkau begitu ya, dan ini masih cukup sesuai dari sisi kelayakan hunian. Baik, nanti masih ada sejumlah pertanyaan yang ingin saya gali Pak Boni dan juga Pak Dedi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami di Market Review, dan pemirsa sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat infografis. Ada 2 infografis yang sudah kami persiapkan pemirsa, di mana infografis yang pertama ini terkait dengan persebaran wilayah dengan rumah tidak layak huni tertinggi, di mana di Pulau Jawa kepemilikan rumah 5.472.000, kemudian tidak layak huninya ini cukup besar begitu ya. Sementara di Sumatera dan Papua juga ini bisa cukup terlihat bagaimana kemudian kepemilikan rumah dan juga dari data tingkat rumah tidak layak huni. Sementara itu sederet fakta 3 juta rumah. Pemirsa, yang pertama target 15 juta rumah dalam 5 tahun atau 3 juta rumah per tahun. Kemudian 2 juta rumah akan dibangun di desa. 1 juta rumah akan dibangun di kota. Pendanaan dilakukan dengan APBN, pemerintah mensubsidi Rp600.000 atau 3 juta rumah per tahun. Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp5,27 triliun dan tenor subsidi pemerintah adalah 25 tahun.
Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Boni Zatminang, anggota Satuan Tugas Perumahan, dan Bapak Dedi Indra Setiawan, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Tadi dari Pak Boni sudah kita dengar begitu. Bagaimana kemudian dari Pak Dedi dari sisi APERSI terkait dengan pro kontra yang kemarin cukup ramai, cukup viral juga terkait dengan ukuran rumah bersubsidi yang memang diperkecil bahkan ke 14 hingga 18 meter persegi, Pak Dedi. Ya, sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang, itu benar kata Pak Boni bahwa untuk perkotaan memang harusnya ke atas, bukan landed, bukan rumah tapak, tapi rumah ke atas seperti itu. Jadi dengan lahan di perkotaan kan terbatas ya Mas ya hari ini ya. Kalau kami kan dari prinsipnya mengikuti ketentuan pemerintah. Kalau pemerintah bilang bangun tipe 18 ataupun 14, kami sebagai pengembang dan asosiasi harus siap. Hanya saja kembali lagi Mas, patokannya pada saat kami bangun kan MBR ini banyak di wilayah-wilayah penunjang ibu kota kan Mas ya, bukan hanya di kota-kota besar. Nah pada saat itu pasarnya masuk nggak? Karena pada saat itu wacananya kan di kota metropolitan, bukan yang harusnya megapolitan kalau untuk diperkecil. Kalau metropolitan itu banyak wilayah-wilayah kabupaten atau kota yang termasuk metropolitan karena di atas 1 juta. Nah kalau kami siap-siap aja, permasalahannya apakah kami bangun diserap pasar atau tidak gitu Mas. Seperti itu. Tapi itu kemudian menjadi opsi atau tidak sih Pak Dedi? Apakah kemudian kemarin saja sudah menimbulkan pro kontra, tapi kita tahu di kota juga harganya berbeda dengan kemudian tadi di pinggir kota. Apakah kemudian ada saran juga yang diberikan oleh APERSI kepada pemerintah selaku yang punya proyek nih terkait dengan MBR? Apakah kemudian ingin memperkecil atau mungkin bergeser ke lokasi lainnya? Kalau terkait aturan itu kan Mas melihat regulasi banyak Mas ya. Kayak SOE SNI 2004 itu kan ruang gerak satu orang itu 9 meter persegi. Kalau 14 berarti kan hanya 1 orang yang tinggal. Kalau 18 kan berarti 2 orang. Kalau kami kan sekarang membangun rata-rata 30 sampai 36 bangunan. Berarti sudah dipersiapkan untuk suami istri dan anak 1. Seperti itu tentunya kami rumah MBR ya Mas ya. Nah, kalau melihat lokasi luasan tanah itu di 18, 25 itu kan mereka naik ke atas pada saat disebut anak di atas. Anaknya ini kan anak umur berapa gitu. Dengan lihat desain seperti itu, apakah aman atau layakkah seperti itu. Nah kalau kami di APERSI, kami ikut aturan. Tapi kalau bisa kami tidak, luasan tanahnya jangan 25, harus lebih dari itu Mas. Karena memungkinkan mereka untuk memperluas bangunan tersebut. Gitu. Oke, baik. Bagaimana juga kemudian itu harus menjadi hunian yang bisa menaungi begitu ya, baik yang tadi masih sendiri atau mungkin nantinya akan berkeluarga seperti tadi Pak Boni bilang. Nah ini saya ingin ke nanti harus pindah dia Mas. Ya. Kalau 18. Kemudian saya ingin ke Pak Boni begitu ya Pak Dedi, terkait dengan tadi ada kemudian upaya yang ingin dikejar untuk menyediakan hunian di tengah kota tapi juga dengan harga yang cukup terjangkau bahkan disasar juga untuk kemudian MBR. Tapi apakah kemudian ini menjadi hal yang cukup sulit untuk dilakukan? Lantas strategi lainnya apa sih yang kemudian bisa tadi menjawab masyarakat ingin juga nih punya rumah subsidi tapi ya bisa menjangkau sekolah, bisa menjangkau kantor gitu? Untuk di kota maksudnya? Ya, di perkotaan sendiri. Nah, seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, jadi kita dialog kita dengan Presiden seperti ini. Bagaimana meningkatkan produktivitas pegawai negeri, ya kan, staf pemerintah yang sekarang ini kebanyakan tinggal di pinggiran Jakarta. Sehingga mereka berangkat dari rumah jam 5 pagi, pulang ke rumah jam setengah 11 malam. Sehingga waktu istirahat yang sangat pendek sehingga keesokan harinya tidak bisa memberikan kontribusi produktivitas mereka. Itu Presiden concern pada saat itu. Apa jalan? Kalau landed di tengah kota itu sudah tidak mungkin, karena lahan yang terbatas. Terbatas ya. Dari dahulu tidak ada real estate untuk menengah ke bawah itu ada di kota. Nggak akan terjangkau itu. Sehingga usulan kami dari Satgas pada saat itu perlunya intervensi dari pemerintah, karena Pak Presiden memberikan rumah gratis ya, sosial kepada desa dan pesisir. Bagaimana kota pemerintah yang menyiapkan lahan. Siapkan. Kalau pemerintah menyiapkan lahan, jadi developer itu tidak perlu beli lahan, dia hanya membangun Ya. vertikal. Nah kalau vertikal sehingga kita patokin tuh maksimum 9 juta per meter square harga jualnya, sehingga mereka dapat
Katakanlah mereka ongkosnya tiap hari keluar sekitar 40.000 dari daerah pinggiran Jakarta pulang pergi. Kalau mereka sekarang 20 hari itu udah 800.000, ya kan? Sehingga bisa menghemat. Kalau mereka tinggal di kota, mereka tidak perlu mengeluarkan uang sebesar itu, bisa menambah cicilannya. Itu telah dikaji dengan seksama, dan kami di Satgas itu kan berinteraksi dengan para pengembang. Hmm. Juga dalam rapat ini kan sebenarnya buku putih dari Satgas itu adalah hasil dialog yang kita bilang kita beli masalah jual solusi gitu loh ke para pengembang. Ini bukan keinginan Satgas, bukan keinginan pemerintah. Kami ditugaskan pemerintah untuk ditugaskan presiden untuk mempelajari masalah yang ada dan memecahkan solusinya bersama pengembang dan asosiasi. Dan lahirlah itu yang kita sebut buku putih. Jadi saat sekarang ini adalah untuk pelaksanaan, bukan mencoba-coba. Oke, tapi tadi yang kemudian sudah diusulkan begitu oleh Satgas Perumahan sendiri, ada nggak sih Pak yang memang sudah bisa kita contoh begitu dari pemerintah ataupun Indonesia tadi seperti lahannya sudah dibeli, pengembang tinggal bikin, atau ini masih harus dikaji lebih lanjut, atau memang pemerintah juga sudah concern ke sana? Enggak lah, kita sudah mungkin ini hari ini makanya saya karena sudah janji ya di sini. Ini ada konferensi pers ini. Hari ini adalah investor yang dari Qatar itu, dan antara pemerintah hadir dengan Pak Hasim yang memimpin konferensi pers itu untuk memulai pembangunan high rise vertikal. Itu komit kok. Oke, jadi memang sudah ke sana, sudah ada komitmen juga tentunya yang memang sudah diupayakan begitu ya dari Satgas Perumahan dan juga terutama pemerintah. Nah, berarti dari sisi pengembangnya sendiri Pak Dedi sekali lagi berarti ditegaskan bahwa pengembang ikut saja begitu ya dengan apa yang kemudian bagaimana kemudian pemerintah sudah putuskan ya Pak Dedi. Jadi ini Mas, tadi kan Pak Boni udah memberi informasi bahwa memang kami terlibat betul pada saat dengan Satgas. Kami memberikan masukan permasalahan-permasalahan di lapangan, dan dengan Satgas tuh kami intens Pak, Mas, untuk rapat memberikan masukan sehingga lahirlah buku putih. Kalau kami kan mengikuti regulasi ya. Kalau konsep pembangunan pemerintah siapkan lahannya, seperti kata Pak Boni, kami tinggal membangun ke atas ya. Kami sebagai pengembang siap Pak. Kami siap saja. Penting regulasinya tolong dirubah dulu sehingga aturan-aturan itu jadi lebih jelas gitu. Oke, kalau dengan terkait pendanaannya sendiri begitu ya Pak Dedi, apakah kemudian ini juga masih menjadi salah satu tantangan terutama dari sisi FLPP-nya begitu, bagaimana kemudian perhitungan harganya, atau justru memang sudah cukup sesuai, atau sepertinya ada masukan lagi untuk kemudian dilakukan penyesuaian atau adjustment Pak Dedi sampai dengan tengah tahun saat ini? Kalau terkait masalah rumah tapak atau rumah high rise building Mas? Di rumah tapak dan juga high rise sendiri, atau mungkin ada perbedaan dari keduanya? Kalau di rumah tapak, permasalahan hari ini kan pengembang ini beda. Kami mengusulkan nih Mas ya, setiap tahun itu ada eskalasi harga lah, karena terkait inflasi segala macam. Terus juga permasalahan kami kan harga tanah yang setiap tahun itu naik. Sedangkan kalau harga jual saat ini kan sudah 2 tahun ini kan nggak naik Mas. Kami mengajukan ke pemerintah itu kenaikan harga berdasarkan dari inflasi. Nah, tapi ada solusi juga kalau memang tidak perlu naik harga. Kami mengusulkan efisiensi Mas. Jadi biasanya bangun rumah itu kan ada rasio antara lahan efektif dengan pasos-pasos itu 60-40. Kami usulkan untuk rumah MBR itu 70-30. 70 itu lahan efektif 30% itu pasos-pasom, sehingga bisa menekan HPP tanah kami Mas. Tanah pada saat beli itu bisa menekan harga jual. Kami kesulitan membeli lahannya karena setiap tahun itu naik Mas, seperti itu. Nah, kalau terkait itu rumah tapak, kalau rumah high rise kita ikut saja Mas. Kalau high rise kan, kalau konsep dari Satgas itu kan pemerintah menyiapkan lahannya, lahan pemerintah. Nah, kami membangun, jadi masyarakat itu prinsipnya punya hak guna pakai dengan ketentuan berapa tahun mereka bisa memakai rumah tersebut. Apalagi kan kalau konsep di Satgas itu kan rumah gratis Mas, cicilan yang dibayar sama negara, seperti itulah.
Oke, jadi memang tadi ada dari sisi eskalasi harga, tapi memang efisiensi sepertinya tidak bisa kemudian untuk tidak dilakukan begitu ya, bagaimana kemudian di hari-hari ini. Lantas mungkin ini menjadi terakhir begitu ya untuk Pak Boni dan juga Pak Dedi. Tadi perkotaan sebenarnya sudah kita singgung, tapi juga ada target untuk kemudian 3 juta rumah juga menjangkau pedesaan. Adakah kemudian pencapaiannya ataupun update-nya sejauh ini, bagaimana kemudian daerah-daerah yang menjadi tujuan utama dari program 3 juta rumah ini? Jadi gini Mas, terus terang kami sedikit prihatin dan kecewa. Karena untuk rumah perdesaan ini belum disentuh oleh kementerian. Jadi perlu saya jelaskan dan tekankan, lahirnya kementerian ini adalah gagasan dari Satgas dengan tema Presiden ingin mengentaskan kemiskinan. Nah, menciptakan yang kita ciptakan subsidi produktif itu pengertian bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan, yang kita tahu setelah puluhan tahun pemilik kendaraan itu mendapatkan subsidi Rp3.000 itu per liter, yang kita hitung sebulan mereka penikmat Rp720.000. Inilah yang kita usulkan kepada Presiden, Pak, program pengentasan kemiskinan, kenapa bagi mereka yang miskin itu Rp720.000 itu pemerintah tidak memberikan uang tapi membayar cicilan rumahnya selama 20 tahun. Nah, ketemu nih roadmap-nya, sehingga baik berapa angka kemiskinan 25 juta, tersentralisasi di mana? Tersentralisasi di desa. Sehingga ini program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan. Jadi kita ada 3 program dari 3 juta. 3 juta itu bukan standing kepada FLPP, dia standing alone itu. Satu adalah pembangunan rumah sosial dengan gratis ya di desa, di pesisir. Untuk kota, lahan yang gratis, cicilannya nggak kita kasih gratis, lahannya gratis, dibangun vertikal. Itu program pertama. Program kedua, kementerian ditugaskan untuk bagaimana mencari solusi untuk mengurangi angka backlog. Tugas pemerintah meningkatkan likuiditas untuk dapat pengembang membangun dan mengurangi backlog. Sekarang sudah mencapai 300. Dan hemat saya, pembangunan itu harus 500.000 di FLPP, di MBR. Kenapa? Jangan kita menyelesaikan backlog, tetapi ada peningkatan pertumbuhan kebutuhan rumah yang lebih lagi nanti dari apa yang dibangun. Nah, ini yang kita fokus. Itu yang nomor 2. Ketiga adalah program renovasi dan perbaikan kawasan. Sehingga kalau sekarang di MBR atau FLPP dibangun rumah 300, itu bukan mengartikan program 3 juta itu jadi 2,7 sisanya. Tidak. 3 juta itu adalah 1 juta pembangunan di desa, 1 juta di pesisir, dan 1 juta tingkat hunian vertikal dengan pemerintah memberikan lahan gratis. Sehingga program pertama yang kita dengungkan 3 juta ini belum disentuh sebenarnya. Oke, jadi memang ini menjadi salah satu harapan ataupun juga kritikan, dan juga tadi terkait dengan apa yang kemudian sudah ditemui oleh Satgas Perumahan, kemudian juga dari DPP Apersi, dan tentunya kita harapkan ini juga bisa terus dilakukan upaya-upaya percepatan, dan tentunya kita dukung meskipun kritikan usulan tetap harus diberikan begitu ya kepada pemerintah selaku yang punya program begitu ya terkait dengan pembangunan 3 juta rumah, dan juga bagaimana kemudian pro kontra yang berada di tengah masyarakat. Pak Boni, Pak Dedi, sayang sekali waktu kita terbatas di hari ini. Masih banyak sebetulnya bisa kita gali lebih lanjut, tapi sayang sekali waktu kita dibatasi hanya 2 segmen. Begitu mungkin kita bisa lanjutkan di sesi lainnya. Terima kasih banyak Pak Boni dan juga Pak Dedi sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Tentunya perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong pamit undur diri. Sampai jumpa.